Welcome to apa? Hai, kenalin, aku Indra Frisana Velia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Perkenalkan, nama saya Sahrul Zahman. Hai, saya Indri. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sumber sejarah dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar era Nusantara yang berdiri sekitar abad 8 dan diperkirakan berpusat di Jawa Tengah. Ahli berpendapat bahwa letak Kerajaan Mataram kuno ada di Medang dan Poh Pitu. Letak Poh Pitu sendiri sampai sekarang belum begitu jelas. Dalam beberapa catatan sejarah, hanya dijelaskan bahwa letak Mataram dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Catatan itu kemudian dipadukan dengan kondisi geografis sekarang yang dulunya adalah wilayah kekuasaan Mataram kuno. Banyak ahli yang menganggap sangat mungkin Gunung Merapi, Gunung Merbau, Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro adalah pegunungan di sebelah utara Kerajaan Mataram kuno. Kemudian di sebelah barat terdapat pegunungan Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, serta di sebelah selatan berdekatan dengan Laut Selatan dan pegunungan Seribu. Sedangkan sungai-sungai yang ada, misalnya Sungai Bogowonto, Progo, Opak, dan Bengawa Solo, sedangkan Poh Pitu kemungkinan berada di antara Kedu sampai sekitar Prabanan. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Nama Mataram diambil dari istilah Bumi Mataram, artinya daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Berdasarkan letak pemerintahannya, sejarah Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode. Periode pertama ditandai dengan lokasi pusat pemerintah yang terletak di Jawa Tengah pada abad ke-8. Sementara itu, periode kedua ditandai dengan lokasi pusat pemerintah di Jawa Timur pada abad 9 sampai 10. Periode Jawa Tengah diwarnai dengan adanya dua wangsa atau dinasti yang berkuasa dalam satu masa, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu dan wangsa Sailendra atau Buddha. Salah satu peninggalan keagamaan dinasti Sanjaya adalah Candi Prabanan, sedangkan peninggalan dinasti Sailendra adalah Candi Borobudur. Adapun Raja Kerajaan Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah, berikutnya raja-raja Kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur. Beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram kuno yaitu yang pertama, Prasasti Canggal pada tahun 654 Saka atau 732 Masehi menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang siwa di desa Kunjara-Kunja oleh Sanjaya. Yang kedua, Prasasti Kalasan pada tahun 700 Saka atau 778 Masehi menyebutkan bahwa guru sang raja berhasil membujuk Maharaja Tejapura Panangkarana atau Karyana Panangkara untuk membangun bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah biara bagi para pendeta, serta menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangha atau umat Buddha. Yang ketiga, Prasasti Kelura pada tahun 782 Masehi berisi tentang perintah pembuatan arca Majusri yang merupakan perwujudan Sang Buddha, Wisnu, dan Sangha yang dapat disamakan dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang keempat, Prasasti Balitung pada tahun 907 Masehi merupakan prasasti dari tembaga yang dikeluarkan oleh Raja Dia Balitung. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Berikut kehidupan politik di bumi Mataram yang diperintah oleh dua wangsa atau dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu di bagian utara dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha di bagian selatan. Dalam hal perbuatan candi, kedua dinasti dapat bekerja sama, tetapi di bidang politik terjadi perebutan kekuasaan. Prasasti Canggal yang bersangkat tahun 732 Masehi menyebutkan bahwa Raja Sanjaya memerintahkan kerajaan Mataram kuno untuk melanjutkan kekuasaan, dan Raja Sana mendirikan Sliwingga baru sekaligus membangun pusat pemerintahan baru, dan kemudian memindahkan ibu kota Kalingga ke bumi Mataram, dan bahkan mengubah nama kerajaan Kalingga menjadi Badang Ibumi Mataram, yang artinya kerajaan Madang yang beribu kota di Mataram. Dan kemudian Raja Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Pangkai Penungkaran. Pada tahun 752 Masehi, kekuatan Sriwijaya kembali bergerak di Jawa dan menaklukkan wangsa Sanjaya di tanah Sunda di bumi Mataram. Tahun 847 Masehi, rangkai pikatan keturunan wangsa Sanjaya berhasil mengusir wangsa Sailendra dan bumi Mataram, yang menyebabkan Bala putra dewa melarikan diri ke tanah moyangnya, Sumatera Sriwijaya. Rangkaian pikatan yang juga suami Sri Prademondayangi bertahta di Jawa Tengah menggantikan Sumatungga. Ibu kota kerajaan pindah ke Marwati. Raja Munduang di Memrati setelah rangkai pikatan adalah rangkai Kiwangi dan rangkai Watu Malang. Setelah Daya Belitung naik tahta menggantikan rangkai Watu Malang, Istana Madang pindah ke Poh Belitu di daerah Kedu. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Mataram kuno meskipun dalam praktik keagamaannya terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha, masyarakatnya tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Sikap itu dibuktikan ketika mereka bergotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Usaha perdagangan mulai mendapat perhatian ketika Raja Belitung berkuasa. Pada prasasti Purworejo 900 Masehi disebutkan bahwa raja telah memerintahkan untuk membuat beberapa pusat perdagangan. Keterangan lain juga didapatkan dari prasasti Wonogiri 913 Masehi yang menyebutkan bahwa penduduk di sekitar kanan kiri aliran Sungai Bengawan Solo diperintahkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan melalui aliran sungai tersebut. Di kehidupan budaya, selain itu juga dibangun candi Hindu seperti Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Nakula, Candi Prambana, Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, dan Candi Barong. Selain candi Hindu, dibangun pula candi Buddha, misalnya Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, dan Candi Mondu. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Pemerintahan Belitung diperkirakan berakhir karena terjadinya kudeta oleh Empu Daksa. Pada masa pemerintahan Daksa, Candi Prambana berhasil diselesaikan. Dia digelar Sri Maharaja Daksotama Bahubajra Paratipaksaya. Pengganti dari Daksa adalah menantunya yang bernama Dea Tulodong. Dia bergelar Sri Maharaja Rakailayang Dea Tulodong Sri Sajanasan Matanuraga Tungga Dewa. Tulodong akhirnya tersingkir oleh pemberontakan Dyah Wawai yang bergelar Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sri Wajaya Lokanamotungga.
Sri Baginda dibantu Empu Sindok. Sri Isana Wikarama yang berkedudukan sebagai Mahamantri Hino. Rangkaian Sumba Dewawa gugur setelah istana Medan Mataram diserang Sriwijaya. Kelak setelah mendengar kerajaan Medang ternyata tumbuh di Jawa Timur, kekuatan Wangsa Syai Jawa tentang merupakan menghancurkan Empu Sindok, pendiri dinasti Isyana. Terjadi pertempuran di Anjuk Ladang, sekarang Nganjuk. Empu Sindok berhasil memukul mundur pasukan musuh.